guru yang ada di SMP Negeri 14 Kota Bandung. Ayo, Yang pertama, latar belakang. Laut Natuna merupakan bagian dari wilayah utara Indonesia yang berada di sekitar Kepulauan Natuna, yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis, wilayah ini termasuk dalam kawasan Laut Cina Selatan yang dikenal sebagai jalur perdagangan internasional yang sangat sibuk. Wilayah ini memiliki nilai strategis karena kaya akan sumber daya ikan, salah satu terbesar di Indonesia. Yang kedua, mengandung cadangan minyak dan gas bumi. Yang terakhir, menjadi jalur penting perdagangan dunia. Permasalahan mulai muncul ketika Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan dengan konsep Nine Dash Line sejak tahun 1947. Klaim ini berbenturan dengan wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Natuna yang diakui berdasarkan UNCLOS 1985. Indonesia sendiri tidak pernah mengakui adanya sengketa wilayah di Natuna karena secara hukum internasional wilayah tersebut sah milik Indonesia. 2. Identifikasi kasus. Kasus sengketa ini melibatkan Indonesia dan Cina. Bentuk konflik yang terjadi, kapal nelayan Cina masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin. Kedua, kapal penjaga pantai, Coast Guard, Cina menolak kapal nelayan tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, Indonesia melakukan penangkapan dan pengusiran kapal. Emang apa aja sih contoh kasusnya? Kamu mau tahu contoh kasusnya? Sini aku kasih tahu. Contoh kasus pentingnya itu ada contohnya tahun 2016 yang terjadi kapal Cina masuk dan terjadi ketegangan dengan aparat Indonesia. Yang kedua, yaitu tahun 2019 sampai tahun 2020, puluhan kapal Cina masuk wilayah Natuna, memicu protes keras dari Indonesia. Dan untuk masalah utamanya, ada Cina menganggap wilayah tersebut bagian dari klaimnya dan Indonesia menganggap itu pelanggaran kedaulatan. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya. Yang ketiga, ada akar permasalahan. Akar konflik ini akan lebih dijelaskan dalam A. Perbedaan dasar hukum. Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982, sedangkan Cina berdasarkan klaim historis atau Nine Dash Line. B. Sumber daya alam. Sumber daya alam Lautan Natuna juga memiliki kaya akan ikan sehingga menarik para nelayan asing. Dan yang kedua, juga mengandung gas alam bakar atau bom Natuna. C. Letak strategis. Berada pada jalur perairan internasional dan juga penting untuk kekuatan militer dan geopolitik. Yang keempat, kepentingan di balik sengketa. Yang pertama yaitu kepentingan Indonesia, yaitu menjaga kedaulatan wilayah, terus juga melindungi nelayan lokal, serta mengamankan sumber daya alam. Yang kedua, kepentingan Cina. Yang pertama yaitu menguasai Laut Cina Selatan. Juga yang kedua, mendapatkan akses sumber daya alam. Dan yang ketiga, pengaruh geopolitik. 5. Mekanisme penyelesaian. Indonesia menggunakan beberapa cara secara bertahap, seperti A. Diplomasi, mengirim nota protes ke Cina, menegaskan posisi Indonesia di forum internasional. B. Penegakan hukum, menangkap kapal nelayan ilegal, menenggelamkan kapal ilegal, kebijakan tegas sebelumnya. C. Penguatan militer, mengirim TNI AL ke Natuna, latihan militer di wilayah tersebut. Pendekatan hukum internasional mengacu pada UNCLOS 1982 mendukung keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016 yang menolak klaim Cina. Indonesia tetap konsisten tidak mengakui adanya sengketa wilayah di Natuna. 6. Dampak sengketa. A. Dampak bagi Indonesia secara positif meningkatkan pertahanan laut, kesadaran nasional tentang kedaulatan. Negatifnya, ketegangan dengan Cina. Nelayan lokal terganggu aktivitasnya, risiko konflik di laut. Dampak bagi hubungan luar negeri. Hubungan Indonesia-Cina menjadi sensitif. Indonesia harus menjaga keseimbangan antara kerjasama ekonomi dengan Cina, menjaga kedaulatan negara, mempengaruhi stabilitas kawasan ASEAN. Semuanya, di sini aku Melody. Aku akan mewawancarai Bu Rina. Nah, aku ingin meminta pendapat kepada Bu Rina. Jadi, menurut pendapat Ibu, apa tentang Laut Natuna itu? Oke.
Pendapat Ibu tentang Laut Natuna itu, ya Kepulauan Natuna itu adalah merupakan wilayah Indonesia, yaitu yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Itu sangat luar biasa. Kepulauan Natuna itu merupakan aset Indonesia. Karena apa? Banyak sekali sumber daya alam di sana dan juga ada wisata bahari. Sumber daya alam apa yang terkena di sana, yaitu minyak bumi dan gas alam di sana. Ya, kemudian juga Kepulauan Natuna itu berbatasan dengan Vietnam, kemudian berbatasan juga dengan Kamboja, berbatasan juga dengan Malaysia. Nah, pernah terjadi ketika kurang lebih tahun 80-an terjadinya konflik di Vietnam, banyak sekali para imigran yang singgah di Kepulauan Natuna. Nah, sekarang terjadi konflik ya, dengan negara mana terjadi konflik ya, perebutan. Sebetulnya Kepulauan Natuna itu adalah merupakan wilayah Indonesia. Secara hukum, berdasarkan zona ekonomi eksklusif, yaitu bahwa Kepulauan Natuna itu merupakan wilayah resmi negara Indonesia. Jadi tetap kita harus terus memegang bahwa Pulau Natuna itu adalah milik negara Indonesia. Dan juga Ibu minta ke kalian terus menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pendapat dan waktunya Ibu. Oke, mari kita lanjut untuk mewawancarai narasumber selanjutnya. Halo semuanya, sebelum itu perkenalkan nama saya Bella Luna akan mempresentasikan Bu Wati tentang Laut Natuna. Jadi, menurut Ibu, apa pendapat Ibu tentang Laut Natuna? Sengketa di Laut Natuna ya. Sengketa di Laut Natuna itu kan sengketa antara Indonesia dengan negeri Cina. Nah, sebenarnya kalau menurut Ibu, posisi kita itu di Laut Natuna itu sudah sangat kuat. Karena apa? Kita kan sudah menurut hukum kelautan Indonesia, daerah Natuna yang sekarang jadi Laut Natuna Utara ya, itu adalah milik Indonesia karena berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia gitu. Kenapa Cina itu ingin gitu ya mengambil walaupun memang berbatasan dengan negara Cina ya. Kenapa Cina itu ingin menguasai itu karena Cina itu punya yang dulu historisnya itu mereka itu punya yang kalau tidak salah namanya Nine Dash Line. Nah, mereka itu berpikir kalau itu tuh punyanya Cina. Tapi kalau menurut hukum kelautan di internasional itu milik Indonesia. Nah, seperti itu. Mereka ingin memilikinya karena di sana itu banyak kekayaan alam dan sumber daya alam yang memang sangat melimpah gitu. Jadi Cina itu pingin menguasai. Nah, seperti itu sih menurut Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas pendapat dan waktunya Ibu. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke narasumber selanjutnya. Halo semuanya, aku Nora. Jadi sini aku sedang bersama Pak Agus. Aku bakal nanyain tentang Lautan Natuna. Nah, apa pendapat Bapak tentang Lautan Natuna? Laut Natuna itu salah satu laut yang dimiliki oleh Indonesia. Laut ini punya kekayaan yang cukup banyak, mulai dari alamnya, kekayaan perikanannya, juga beberapa potensi untuk dikembangkan menjadi wisata maupun dikembangkan menjadi potensi sumber daya yang lain. Jadi Laut Natuna ini adalah laut yang cukup potensial untuk dikembangkan dan ada beberapa konflik juga dengan negara tetangga terkait dengan Laut Natuna, di mana Laut Natuna ini diklaim sebagai milik mereka, padahal sudah jelas dalam peta pun, dalam konferensi beberapa terkait wilayah laut pun itu masuk ke dalam kepulauan atau ke dalam negara Indonesia begitu. Baik Bapak, terima kasih atas pendapat dan waktunya. Sekarang kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Halo semuanya, hari ini aku akan mewawancarai Pak Budi mengenai Laut Natuna. Baik, terima kasih Kaila yang sudah menghubungi kami, khususnya Bapak, untuk mempresentasikan tentang masalah Natuna. Hanya sebelumnya, boleh Bapak tanya enggak ya? Baik, boleh Pak. Kalau Natuna tuh di wilayah mana? Di wilayah Riau. Di wilayah Kepulauan Riau. Perairan Kepulauan Riau. Perairan Kepulauan Oke, Riau. ya.
yang jadi permasalahan adalah memang Natuna adalah hal yang memang sangat vital ya, vital dalam artian dalam kelautan yang ada di Indonesia. Mengapa Natuna dimunculkan? Natuna itu menjadi salah satu bagian yang memang menjadi salah satu masalah, bukan masalah bagi Indonesia, tapi masalah bagi siapa? Bagi wilayah yang ada di area luar Natuna, yaitu kebetulan memang sedang bersinggungan dengan perairan Cina, ya. Kenapa? Area laut adalah area yang memang minim batas, ya, sehingga sama-sama wilayah yang ada di hadapannya saling mengklaim. Kenapa diklaim? Ya, yang Bapak tahu, pihak Cina itu mengklaim wilayah Natuna dikarenakan secara garis tradisional mereka, Natuna adalah bagian daripada wilayah Cina. Akan tetapi berdasarkan deklarasi Juanda tahun 82, kita memiliki yang namanya zona ekonomi eksklusif, ya. Siapapun negara yang memang memiliki sekitar 200 mil dari perairan yang terluar, itu memiliki hak. Nah, inilah yang memang menjadi kendala tentang masalah Kepulauan Natuna. Dan kenapa tidak kepulauan yang lainnya? Natuna memiliki karakteristik yang sangat kuat. Apanya? Tentunya sumber daya alamnya. Nah, itu hal yang memang bisa Bapak sampaikan sekelumit tentang masalah Natuna dan karakteristik dari Natuna, baik untuk Indonesia maupun untuk perairan yang ada, negara yang ada di hadapan Natuna itu sendiri. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak atas pendapat Bapak dan waktunya. Yuk kita lanjut ke narasumber berikutnya. Halo, hari ini bersama dengan saya Syakila Runu Majingga. Hari ini saya bersama dengan Ibu Amel. Ibu, aku mau bertanya nih, bagaimana pendapat Ibu mengenai sengketa Laut Natuna? Setahu Ibu, Laut Natuna itu memang ada konflik kan, jadi diklaim sama Cina Selatan. Terus Cina Selatannya tuh kayak Indonesia stop ngebor minyak di sini karena ini wilayah kita. Padahal kalau kata Indonesia itu Laut Natuna itu masuk ke zona ekonomi eksklusifnya Indonesia. Jadi kayak berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam di sana. Jadi pendapat Ibu untuk konflik ini lebih kayak dipertegas aja hukum internasionalnya soal batasan wilayah si Laut Natuna itu. Baik, terima kasih atas pendapat Ibu. Selesai dengan saya. Dadah. Sekian dari kami semua. Terima kasih sudah menonton video kami. Dadah.